Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Bapak dosen Perbanas Institute. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting untuk mendukung perkuliahan tatap muka secara online selama masa darurat COVID-19 khususnya di Perbanas Institute. Apabila di bagian pertama dari tutorial ini saya telah menjelaskan bagaimana kita sebagai dosen bisa membuat jadwal kelas ataupun meeting online dan mengirimkan invitation atau undangan kepada para mahasiswa yang akan menjadi partisipan, yang utamanya mereka membutuhkan meeting ID yang akan digunakan untuk bergabung pada kelas ataupun meeting online tersebut. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses join kepada sebuah kelas ataupun meeting online. Utamanya proses ini sebenarnya dilakukan oleh para mahasiswa selaku partisipan yang akan bergabung dan bukan dilakukan oleh kita, para dosen yang kemudian akan menjalankan atau menjadi host dari kelas ataupun meeting online tersebut. Jadi setelah seorang dosen membuat meeting dan kemudian mengirimkan invitation, misalnya menggunakan email, maka mahasiswa akan menerima informasi seperti yang saya terima di dalam email saya ini. Nah, yang utama sebagaimana tadi saya sampaikan adalah mahasiswa membutuhkan meeting ID yang terdiri dari 9 digit angka ini dan juga membutuhkan password apabila kita sebagai dosen memang menentukan bahwa untuk bergabung dengan sebuah kelas atau meeting online tersebut harus menggunakan password. Passwordnya sendiri terdiri dari 6 digit angka sebagaimana bisa dilihat juga di dalam layar laptop saya ini. Di bagian pertama dari tutorial ini, saya telah menyampaikan agar kiranya untuk mempermudah mahasiswa, pilihan untuk menggunakan password dapat kita bypass saja. Nah, setelah menerima invitation ini, maka seorang mahasiswa sebagai partisipan bisa bergabung ke dalam meeting ataupun kelas online yang sudah kita siapkan. Caranya adalah mereka akan melakukan aktivasi aplikasi Zoom dan kemudian muncul halaman ini dan tidak melakukan sign in tapi melakukan pilihan join a meeting. Nah, pada proses melakukan join a meeting ini, maka mahasiswa harus memasukkan meeting ID sebagaimana yang sudah mereka terima melalui pesan. Yang dalam hal ini tadi saya contohkan saya terima melalui email. Jadi saya bisa copy meeting ID ini dan kemudian saya masukkan ke dalam meeting ID yang diminta oleh aplikasi Zoom. Dan di sini kemudian saya yang bagian bawah ini adalah nama yang akan muncul, nama saya sebagai partisipan yang akan muncul di dalam kelas ataupun meeting online tersebut. Pilihan lainnya bisa kita tidak ubah, kita sesuaikan saja sesuai dengan yang sudah di set oleh aplikasi Zoom dan kita bisa langsung klik join. Nah, ini adalah proses kita sebagai partisipan bergabung ke dalam meeting. Nah, tahap selanjutnya adalah enter meeting password. Hal ini muncul atau layar ini muncul karena memang di dalam setting meeting yang sudah dibuat itu membutuhkan password dan kita bisa memasukkan password sebagaimana yang sudah dikirimkan melalui pesan tadi. Di sini 620994, jadi kita ketikkan 620994 dan kemudian kita join meeting. Nah, ini adalah tampilan sebelum kita bergabung dengan meeting tersebut hanya untuk mengkonfirmasi bahwa kita akan menggunakan video atau tidak. Kita akan pilih dengan join with video sehingga nanti dosen dapat melihat wajah dari mahasiswa atau partisipan yang bergabung dengan kelas meeting atau kelas ataupun meeting online tersebut. Ini pilihan yang lain, apakah join with computer audio atau tidak. Saya menyarankan mungkin nanti kalau bisa mungkin tidak menggunakan audio supaya tidak terlalu berisik khususnya di sisi partisipan. Jadi ini bisa kita close dan kita continue saja. Ini adalah tampilan yang kita gunakan akan muncul. Di sisi ini saya adalah partisipan, sedangkan Ibu Mira di sini adalah sebagai host atau yang menyelenggarakan meeting. Kita bisa melakukan pengubah layoutingnya, apakah kita mau menggunakan gallery view atau menggunakan speaker view yang besar layarnya adalah sama antara host maupun partisipan. Ini layar ini akan muncul di sisi mahasiswa pada saat mereka bergabung dengan kelas online yang sudah kita set sebelumnya. Apabila seorang mahasiswa atau seorang partisipan ingin meninggalkan rapat atau kelas online ini, maka yang bisa dilakukan adalah mereka klik di tombol leave meeting. Apabila dikonfirmasi memang mau meninggalkan meeting ataupun kelas online ini, maka koneksi akan terputus.
Nah, Ibu dan Bapak, itu adalah bagian kedua dari tutorial penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting untuk mendukung perkuliahan tatap muka secara online selama masa darurat COVID-19 di Perbanas Institute. Pada bagian ketiga, saya akan menjelaskan lagi tentang bagaimana kita bisa melakukan proses share screen, yaitu untuk memungkinkan mahasiswa melihat slide yang kita tampilkan di dalam layar laptop atau komputer kita. Akhir kata, kami berharap agar kiranya Ibu dan Bapak dosen tetap menjaga kesehatan keluarga juga, dan tetap bisa mengutamakan semaksimal mungkin agar kiranya proses belajar mengajar selama masa darurat COVID-19 ini tetap kita jaga kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.